Apa poin plus yang harus dimiliki oleh mahasiswa pasca sarjana dibandingkan S1 atau anak SMA? Sebagai mahasiswa S2 pasca sarjana, memiliki keilmuan yang lebih baik dibandingkan mahasiswa S1 atau diploma adalah sangat penting. Kualitas intelektual mahasiswa pasca sarjana dapat diperoleh dengan menerapkan tingkat analisis dan evaluasi yang lebih tinggi. Seorang mahasiswa pasca sarjana dituntut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menganalisa dan melakukan penilaian terhadap informasi. Dalam taksonomi Bloom, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan analisis dan evaluasi mahasiswa pasca sarjana. Berikut beberapa indikator yang relevan. Yang pertama, indikator analisis. Jadi, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedah elemen-elemen penting dari suatu konsep, teori, atau masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hubungan dan keterkaitan antara komponen-komponen yang ada. Yang ketiga, mahasiswa mampu membagi konsep kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan memahami keterkaitan antara bagian-bagian tersebut. Yang keempat, mahasiswa mampu mengklasifikasikan informasi atau data berdasarkan kriteria yang relevan. Yang kelima, mahasiswa mampu menemukan pola, tren, atau struktur dalam data atau informasi yang dianalisis. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan metode analisis yang tepat untuk memeriksa data atau informasi secara rinci. Indikator selanjutnya adalah indikator evaluasi. Yang pertama, mahasiswa mampu mengevaluasi argumen atau pendekatan dari sudut mahasiswa pasca sarjana yang berbeda. Yang kedua, mahasiswa mampu menilai kelebihan dan kelemahan teori, pendekatan, atau argumen yang dievaluasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplikasikan dan konsekuensi dari teori atau argumen yang diperiksa. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat penilaian kritis terhadap bukti, data, atau informasi yang ada. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun argumen yang kuat dan konsisten berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan kriteria yang relevan untuk menilai kualitas atau validitas suatu teori atau argumen. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan evaluasi yang rasional. Untuk meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi dalam rangka mencapai kualitas yang lebih baik, mahasiswa pasca sarjana dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, membaca secara ekstensif. Mahasiswa pasca sarjana wajib membaca bahan pustaka, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber terkait lainnya dalam bidang keilmuan. Hal ini akan membantu mahasiswa pasca sarjana memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dipelajari. Yang kedua, memahami dengan mendalam. Selain sekedar membaca, penting untuk mahasiswa memahami konsep-konsep yang kompleks yang ditemui. Mahasiswa pasca sarjana wajib bekerja secara aktif untuk mengumpulkan informasi dibaca dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, mendiskusikan dengan orang lain. Mahasiswa pasca sarjana wajib berdiskusi dengan rekan sejawat, dosen, atau ahli di bidang tersebut. Yang keempat, menyampaikan secara jelas. Mahasiswa pasca sarjana wajib mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis. Yang kelima, mengembangkan keterampilan penelitian. Mahasiswa pasca sarjana wajib mempelajari metode penelitian yang relevan dengan bidang yang diambil. Dengan menguasai keterampilan penelitian, mahasiswa pasca sarjana dapat mengumpulkan data yang diperlukan, menganalisis informasi yang ditemukan, dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Yang keenam, berlatih pemikiran kritis. Mahasiswa pasca sarjana wajib untuk mempertanyakan asumsi, melihat sudut pandang yang berbeda, dan mengevaluasi argumen dengan kritis, pelajari logika, deduksi, dan induksi untuk membantu melakukan evaluasi yang objektif dan rasional. Yang ketujuh, menerima dan memanfaatkan umpan balik. Mahasiswa pasca sarjana wajib menerima umpan balik dari rekan sejawat, dosen, atau mentor yang dapat membantu dalam pasca sarjana meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi mahasiswa. Jadilah terbuka terhadap kritik dan gunakan umpan balik tersebut untuk terus memperbaiki diri. Tujuan negara Indonesia dijelaskan dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Paragraf tersebut menyatakan bahwa tujuan negara adalah membentuk pemerintah yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 tujuan tersebut
terwujud dengan baik apabila karakter dasar kejujuran dan integritas dimiliki oleh pemimpin. Kejujuran adalah karakter yang sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang jujur akan cenderung memiliki integritas yang tinggi dalam mengambil keputusan, serta akan memprioritaskan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau golongan. Banyak praktek korupsi belakangan ini ditengarai karena kurangnya integritas dan kejujuran seorang pemimpin dalam menjalankan jabatannya dalam menyelenggarakan negara. Sejak era reformasi, Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi. Namun ketika demokrasi sudah diterapkan di Indonesia sejak era reformasi, praktek korupsi makin merajalela di negeri ini. Mengutip pernyataan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD dari sindonews.com, Mahfud MD berpendapat bahwa menurut Mahfud seharusnya jika sebuah negara melakukan reformasi, maka korupsi di negaranya akan ikut menurun. Namun, hal itu tidak teraplikasi di Indonesia. Mahfud menambahkan bahwa maraknya korupsi di Indonesia bukan salah sistem demokrasinya, melainkan praktik demokrasinya yang salah. Seseorang akan luntur integritas dan kejujurannya ketika memimpin suatu lembaga sehingga banyak terjadi korupsi ketika menjabat. Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Guru Besar IPB Profesor Dr. Kiai Haji Hafidzuddin MS pada kolom republika.co.id, menurut beliau, kejujuran itu berkah, kebohongan itu musibah. Beliau berpendapat bahwa jujur itu berkah. Kalau orang jujur, hasilnya baik. Tidak ada kebaikan tanpa kejujuran. Tidak ada prestasi yang baik tanpa kejujuran. Orang tua maupun pendidik perlu menerapkan kebiasaan jujur kepada anak dan murid. Orang tua dan guru harus menjadi teladan bagi anak dan siswa menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menanamkan dalam diri anak dan murid kita bahwa jujur itu mahal, jujur itu indah, jujur itu tinggi, jujur itu mulia, papar beliau. Setelah kita mempelajari beberapa referensi tentang kejujuran dan integritas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 4 tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai apabila kita memiliki pemimpin yang jujur dan berintegritas. Pada beberapa waktu lalu, sempat terjadi kasus yang sempat menghebohkan negeri ini, yaitu kasus penembakan Brigadir J, di mana di rumah Kadif Propam FS. Menurut kami, kasus tersebut menjadi heboh karena adanya pemimpin yang mengabaikan integritas dan kejujuran dalam memberikan keterangan duduk perkara. Kasus tersebut terungkap ketika seorang barada dengan pangkat terendah berkata jujur pada saat persidangan. Nah, Menko Polhukam Mahfud MD turut menyoroti kejadian tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena ada beberapa banyak kejanggalan dalam kasus ini. Hal tersebut direspon juga oleh Ketua RT di komplek tersebut. Beliau berkata bahwa tidak ada satupun keluarga dari FS yang melaporkan terkait kejadian tersebut. Bahkan CCTV pada kompleks tersebut diganti oleh pihak FS hari setelah kejadian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kasus ini memang sengaja ditutup-tutupi seolah-olah hanya kejadian tembak-menembak antar oknum saja. Dan keluarga korban pun juga merasa ada banyak kejanggalan dalam kematian Brigadir J. Akibat penembakan di rumah Kepala Divisi Profesi dan Propam ini, mereka berharap kasus penembakan tersebut diungkap secara transparan. Pihak keluarga meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo menyelesaikan kasus tersebut secara transparan demi keadilan. Keinginan tersebut direspon positif oleh Kapolri. Kapolri menyatakan telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus penembakan di rumah Kepala Divisi Propam ini. Menurut Sigit bahwa tim tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono. Setelah dibentuk tim khusus, terungkap di persidangan bahwa fakta-fakta terkait pembunuhan Brigadir J sengaja ditutupi. Banyak keterangan palsu yang terungkap di persidangan, dan akhirnya kasus tersebut terungkap ketika seorang barada dengan pangkat terendah berkata jujur pada saat persidangan.
Nah, masih juga terkait dengan kejujuran dan integritas yang wajib dimiliki oleh pimpinan. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan unggahan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Leon Alvinda Putra, dikutip dari kompas.com. Leon menyebutkan Jokowi the king of lip service. Leon mengatakan bahwa unggahannya tersebut bukan serangan personal kepada Jokowi, namun lebih kayak kritik terhadap kebijakan Jokowi yang menurutnya pernyataan Jokowi sering bertolak belakang dengan implementasi kebijakan yang ada. Menurut pendapat kami, unggahan Ketua BEM UI ini terlontar karena kurangnya informasi yang akurat dan komprehensif dalam membentuk pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah dari Ketua BEM tersebut. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat pada kasus atau pada pandemi virus COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah hadir kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Nah, ini salah satu menjadi bukti bahwa pemerintah telah hadir secara nyata untuk masyarakat Indonesia.